Selamat malam teman-teman. Saat ini saya Rudi Hutahayan kembali mengajak teman-teman untuk kita melakukan observasi, pengamatan, dan juga menganalisa suatu hal yang sangat spektakuler, yaitu lautan-lautan yang lebih luas dari lautan Pasifik. Tentu teman-teman, kita umumnya tahunya lautan yang terluas di dunia ini adalah lautan Pasifik, setuju ya? Secara geografik ya memang lautan yang terluas di dunia adalah lautan Pasifik. Dia melebihi luasnya lautan Atlantik, melebihi luasnya lautan Hindia, karena dia adalah lautan yang terluas. Ternyata teman-teman, di dalam kehidupan kita masih ada beberapa lagi lautan yang luas dan dalamnya tidak kalah dengan lautan Pasifik. Penasaran teman-teman? Apa saja itu? Ayo kita lihat. Yang pertama, lautan yang tidak kalah luasnya dengan lautan Pasifik adalah lautan emosi. Coba teman-teman, siapa yang bisa mengukur lautan emosi? Tidak ada teman-teman. Bahkan di dalam lautan emosi sering terjadi gempa yang menimbulkan tsunami. Tsunami amukan, tsunami kemarahan, tsunami dan segala bentuk yang sifatnya amarah yang keluar dari palung dendam tak bisa diukur teman-teman. Dan sudah banyak bahtera kehidupan, bahtera rumah tangga, bahtera masa muda, ya, bahtera sosial masyarakat, bahkan bahtera negara, bahtera budaya, banyak yang dihanyutkan oleh lautan emosi. Kalau kita berbicara pada teman-teman yang sudah terlanjur tenggelam di dalam lautan emosi, menyesal pun tidak ada gunanya lagi. Menyesal pun tidak bisa kembali. Kadangkala orang kalau sudah meletus, amarahnya akibat tsunami lautan emosi, maka yang ada adalah penyesalan. Dan dalam hal ini manusia tidak bisa melepaskan diri dari gelombang-gelombang lautan emosi. Baik gelombang emosi politik, gelombang emosi dalam badai rumah tangga. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Oke. Yang kedua, lautan yang tidak kalah luas dan dalamnya daripada lautan Pasifik adalah lautan ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, keadaannya itu begitu luas, begitu dalam. Di dalam ilmu pengetahuan ada namanya palung penemuan hikmat. Dan juga adanya gelombang-gelombang kreativitas. Gelombang-gelombang kreativitas ini positifnya adalah menimbulkan banyak kemajuan di dalam teknologi. Tetapi negatifnya adalah ada tsunami dari ilmu pengetahuan yang bernama tsunami egoisme. Tsunami yang ada juga adalah tsunami kesombongan. Dan juga tsunami semakin tinggi ilmu pengetahuan, kalau tidak dibarengi dengan hati yang merendahkan diri, maka orang akan cenderung untuk bahkan ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada ilmunya. Dia lebih percaya kepada kemampuan dan skillnya. Dan biarlah jikalau kita apabila ada bahtera di dalam kehidupan kita, terlanjur terombang-ambing di dalam ilmu pengetahuan. Contohnya ada gelombang-gelombang dalam ilmu pengetahuan yang membuat orang stres, membuat orang sepertinya putus semangat. Orang merasa gagal. Dia bisa minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita diselamatkan dari gelombang arus ilmu pengetahuan, supaya tidak disesatkan oleh filsafat dunia yang kosong.
Saya pernah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa semakin dia mendalami ilmu pengetahuan, apabila tidak disertai dengan merendahkan hati dengan ibadah, tidak berdoa, tidak bertobat, maka bahkan ada yang tersesat menjadi ateisme, tidak percaya lagi pada Tuhan. Karena dia punya rumus, karena dia punya ilmu yang menurut dia bisa mengatur kehidupannya dengan ilmunya. Dan ini jangan sampai merasuki kehidupan kita. Setuju? Kita boleh belajar, kita boleh banyak tahu ilmu, tetapi kita juga perlu tundukkan itu, ya. Kita perlu tundukkan itu di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, ada satu lagi namanya lautan yang lebih luas dari lautan Pasifik. Lautan ini adalah bernama lautan kasih sayang. Hati dan perasaan manusia tidak bisa diukur dengan alat pendeteksi ukuran apapun. Hanya manusia dan Tuhan yang tahu sejauh mana luas dan lebar kasih sayangnya. Kasih sayang seorang ibu pada anak tidak bisa diukur. Kasih bapa, kasih sayang seorang ayah pada anaknya juga tidak bisa diukur. Tidak sama. Kasih orang tua pada kita tidak bisa diukur. Tidak bisa orang bilang tidak bisa didikte. Tidak bisa di-coupling. Sangat luas. Lautan kasih sayang adalah lautan yang sangat luas dan dahsyat. Di dalam lautan kasih sayang ada palung namanya palung cinta kasih. Di dalam lautan kasih sayang juga kita berhadapan dengan badai-badai. Gelombang asmara. Apabila lautan kasih sayang ini tidak ditaklukkan, dia juga memiliki gelombang asmara. Sudah banyak orang hanyut di dalam gelombang asmara. Sudah banyak orang yang menjadi hidupnya hancur di dalam gelombang asmara. Apabila tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak ada alat pelampungnya. Tidak ada alat yang bisa menahan gelombang asmara ini. Asmara merupakan salah satu gelombang-gelombang kehidupan yang membuat banyak orang, makanya ada istilahnya, bisa orang bilang tergila-gila. Bisa cinta mabuk kepayang, lupa diri karena cinta. Bahkan ada orang tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa minum karena cinta. Itu namanya akibat ada gelombang asmara. Dan lautan cinta kasih yang paling dahsyat adalah lautan cinta kasih Tuhan. Yang begitu dahsyat, yang tidak bisa diukur, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, yang bisa menghancurkan segala kuasa permasalahan yang dalam hidup kita. Dan itu alangkah indahnya apabila kita semakin menikmati keindahan lautan cinta kasih Tuhan. Juga ada lautan yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada lautan Pasifik, namanya lautan hikmat. Lautan hikmat ilahi tidak bisa diukur. Lautan hikmat ilahi memiliki palung yang disebut dengan rahasia Tuhan. Palung yang tidak bisa terselami, palung yang tidak bisa dideteksi. Dan di dalam gelombang cinta kasih Tuhan, yang ada adalah gelombang jamahannya, gelombang penyelamatannya, gelombang pemulihannya. Itu adalah gelombang-gelombang dalam kehidupan yang kita rindukan. Berbahagialah manusia yang apabila pada saat Tuhan menggerakkan gelombang jamahannya, kita masuk dalam gelombang pertobatan. Berbahagialah manusia apabila pada saat Tuhan menunjukkan kuasa gelombang tsunami penyelamatan, kita ada di situ. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari tahta kasih karunia. Karena di dalam kasih Tuhan, yang ada adalah penyelamatan. Walaupun Tuhan tidak memaksa. Ada yang mau bertobat, ada yang mau tidak, kembali kepada kehidupannya dalam Tuhan. Dan biarlah kita katakan, Tuhan, aku ingin masuk di dalam lautan kasih-Mu. Karena di dalam lautan kasih Tuhan, ada namanya kuasa gelombang hadirat Tuhan. Gelombang hadirat Tuhan bisa menjamah dan menjangkau kita dimanapun kita berada. Tidak peduli apapun suku dan agamanya.
kalau sudah mengalami hadirat Tuhan, siapapun apabila memberikan hati dan hidupnya akan diubahkan. Amin. Biarlah kita semuanya mengalami kasih Tuhan. Dan ada lagi yang perlu kita ketahui bahwa ada satu lautan lagi yang lebih luas dan lebih dahsyat dari lautan Pasifik. Kalau tadi kasih Tuhan ada kekuatan dalam dan lebarnya, hikmatnya. Iblis tidak mau tinggal diam. Iblis tidak mau kalah. Iblis juga memiliki lautan. Namanya lautan pencobaan dan dosa. Iblis juga memiliki lautan yang melebihi luasnya Pasifik, yaitu namanya lautan dosa. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah sama dengan keadaan tidak berdosa. Tetapi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa ini adalah lautan dosa. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita dari ancaman, gelombang pencobaan, gelombang dosa yang bisa membawa kepada palung maut. Iblis sedang bekerja membunuh, membinasakan, dan mencuri kehidupan manusia. Bahtera rumah tangga sudah banyak hancur di dalam gelombang ini. Gelombang ombak perjinahan, gelombang ombak percabulan, gelombang ombak segala kriminalitas yang dibuat oleh iblis. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya, dan manusia tidak sanggup keluar dari situ. Tsunami ketidakpercayaan kepada Tuhan, tsunami penolakan kasih Tuhan, tsunami yang dibuat oleh ilah zaman membuat orang tidak bisa bertobat. Dan berbahagialah setiap manusia yang bisa menemukan pengharapan di dalam Tuhan untuk bisa dikeluarkan dari tsunami dosa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari dosa. Hanya kasih Tuhan yang bisa. Karena Tuhan mengatakan bahwa dialah jalan keselamatan dan hidup. Dan tidak ada seorang pun bisa keluar dari situ untuk datang pada Tuhan kalau tidak mengalami kasih Tuhan. Kita tinggal membuka hati dan pintu kita. Biarkan Tuhan yang mengetuk pintu hati kita saat ini. Dan kita buka hati dan hidup kita. Dan kita bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tak sanggup, Tuhan, dari dosaku ini. Aku tak sanggup menghadapi gelombang pencobaanku ini. Aku hanya tahu Engkau yang bisa menolongku. Dan saat kita merendahkan hati, angkat tangan dan mengatakan, Tuhan, tolong aku. Biarkan Tuhan menolong kita. Dia tahu, dia sanggup. Amin. Dahsyat kasih Tuhan.